Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan laut di dunia. Data tahun 2023 yang baru saja dirilis, Indonesia masuk ke dalam 4 besar angkatan laut bersenjata terkuat di dunia, berdasarkan riset yang dilakukan World Directory of Modern Military Warship atau WDMMW. Posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat, China, dan Rusia. WDMMW menggunakan formula yang memperhitungkan kekuatan tempur total dari berbagai angkatan laut dunia dengan rumus True Value Rating yang membantu memisahkan setiap kekuatan secara definitif berdasarkan modernisasi peralatan tempurnya, dukungan logistik, kemampuan menyerang, dan kestabilan dalam pertahanan. Skor True Value Rating Indonesia berkisar di angka 137,3. Tapi perlu diingat, daftar peringkat kekuatan angkatan laut dunia dapat berubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat itu antara lain modernisasi peralatan tempur suatu negara, kekuatan ekonominya, dan kebijakan militer setiap negara yang berubah-ubah setiap saat. World Directory of Modern Military Warship mencatat bahwa meskipun Indonesia tidak memiliki kapal induk, kapal jelajah, dan kapal penghancur, namun memiliki keseimbangan yang kuat termasuk jenis aset militernya dan konsentrasi penempatan aset-aset tersebut. Indonesia dinilai memiliki keseimbangan tingkat menengah dengan total 243 armada per Juli 2023, yaitu 4 kapal selam, 7 kapal frigate, 25 kapal korvet, 9 kapal perang tambang, 168 kapal patroli lepas pantai, dan 30 kapal tempur amfibi. Peringkat 4 tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan, karena jika dilihat dari 4 negara di atas Indonesia seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, semuanya merupakan negara-negara kontinental atau negara daratan, sementara Indonesia yang memiliki ribuan pulau disebut sebagai negara kepulauan. Status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, maka memiliki kekuatan angkatan laut yang kuat adalah sebuah keharusan. Bahkan jika dimungkinkan, Indonesia perlu berada di peringkat 2 besar dunia demi menjaga stabilitas keamanan dan memastikan kedaulatan di seluruh pulau-pulaunya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan mencapai 6,32 juta km persegi, atau sekitar 62% wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Maka pertanyaan yang sering muncul adalah, dengan kondisi itu, mengapa negara ini tidak memiliki kapal induk? Fungsi utama kapal induk adalah sebagai platform untuk membawa pesawat tempur berbasis laut. Kapal induk dirancang khusus untuk meluncurkan pesawat tempur, sekaligus pangkalan bagi aset-aset militer yang mendukung operasi bersenjata. Tentu saja jawabannya karena Indonesia belum begitu membutuhkan kapal induk. Pertama, proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah kebijakan luar negeri yang ekspansif seperti Amerika Serikat atau negara-negara barat lainnya. Indonesia lebih memiliki pendekatan yang inward looking atau bahkan defensif. Oleh karena itu, doktrin Angkatan Laut Indonesia adalah doktrin Green Water Navy atau tentara-tentara yang tak boleh keluar dari perairan teritori Indonesia. Green Water Navy mengacu pada angkatan laut yang memiliki kemampuan untuk beroperasi di perairan pesisir, laut pedalaman, dan sekitar pulau-pulau kecil. Fokus utama dari Green Water Navy adalah pada pertahanan wilayah pesisir negara dan keamanan maritim di wilayah perairan dekat daratan. Angkatan laut dengan doktrin Green Water Navy biasanya memiliki kapal patroli, kapal perang kecil, kapal penjaga pantai, dan helikopter. Mereka dapat melindungi jalur komunikasi dan wilayah perairan nasional dari ancaman seperti perompakan, perdagangan ilegal, dan ancaman dari negara-negara tetangga yang bersifat regional. Berbeda dengan doktrin Blue Water Navy yang banyak dianut negara-negara agresor, Angkatan Laut dengan doktrin Blue Water Navy mampu melakukan proyeksi kekuatan jauh ke wilayah internasional dan beroperasi di laut lepas. Angkatan Laut dengan doktrin Blue Water Navy biasanya memiliki kapal induk, kapal perang besar, dan pesawat tempur jarak jauh. Fokus utama mereka adalah menjalankan operasi militer internasional dan melindungi kepentingan mereka di berbagai belahan dunia.
Negara-negara yang memiliki banyak proyek dan aset di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Cina menganut doktrin ini. Perbedaan antara Green Water Navy dan Blue Water Navy mencerminkan peran strategis masing-masing negara di kancah global atau wilayah operasinya. Indonesia hingga saat ini tidak memiliki atau mungkin belum memiliki ambisi geopolitik di negara-negara lain. Hal itu tercermin dari kebijakan luar negeri negara ini yang hanya fokus pada kepentingan di wilayah teritorialnya. Indonesia belum memiliki aset-aset strategis di negara-negara lain, yang otomatis Indonesia tidak memerlukan kapal induk. Kebutuhan kapal induk untuk mengangkut atau mengoperasikan pesawat tempur belum begitu perlu, karena militer Indonesia lebih fokus dengan memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk menyimpan, mensiagakan, dan mendaratkan aset-aset militernya. Indonesia juga tidak memiliki kapal perusak atau kapal destroyer dan kapal perang besar karena kebijakan militernya yang defensif. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, kondisi geografis, dan struktur kepulauan di Indonesia. Dengan wilayah yang memiliki banyak pulau kecil dan pesisir pantai, maka kapal kombatan ukuran kecil lebih diperlukan bagi strategi Angkatan Laut Indonesia, seperti kapal korvet, kapal cepat rudal, maupun kapal frigat. Dengan doktrin militer Green Water Navy yang hanya diproyeksikan di wilayah sendiri dan politik luar negeri bebas aktif, maka Angkatan Laut Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, kapal perusak, atau kapal jelajah yang beroperasi di teritori internasional atau wilayah negara lain. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Laut, tidak diproyeksikan untuk melakukan agresi ke negara lain. Karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang non-ekspansif mempertegas bahwa kapal induk, kapal perusak, dan kapal jelajah belum berguna bagi kepentingan Indonesia. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, persaingan Cina versus Amerika, perang dan pengerahan kekuatan militer dapat terjadi kapan saja, khususnya di Laut Cina Selatan yang sulit diprediksi. Indonesia tentu saja memiliki kepentingan strategis di wilayah itu, maka doktrin militer defensif yang selama ini dianut harus dipertimbangkan kembali. Apakah Indonesia masih membutuhkan doktrin kebijakan luar negeri yang defensif? Jika kita berkaca pada Cina, negara itu awalnya sangat defensif, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam kebijakan militer. Namun seiring dengan perkembangan ekonominya, Cina akhirnya merevisi kebijakannya yang defensif untuk melindungi kepentingan ekonominya. BRI atau Belt and Road Initiative adalah contoh bagaimana Cina memproyeksikan wilayah-wilayah di negara lain untuk kepentingan strategisnya. Indonesia mungkin belum memiliki kapabilitas menjangkau skala yang lebih luas untuk memproyeksikan minatnya. Namun jika kita bicara Asia Tenggara dan kawasan Pasifik Selatan, maka Indonesia jelas sekali memiliki kepentingan besar di wilayah ini. Stabilitas ASEAN dan Pasifik berdampak terhadap kepentingan Indonesia. Jika kawasan ini menjadi tidak stabil, maka dipastikan ekonomi Indonesia akan terganggu. Dukungan militer jelas diperlukan, bukan saja untuk balance of power, tapi juga untuk meningkatkan bargaining position. Suatu negara tidak akan bisa melakukan diplomasi yang efektif tanpa didukung kemampuan tempurnya. Misalnya, Bung Karno pasti akan kesulitan menginisiasi gerakan non-blok tahun 50-an tanpa didukung dengan kekuatan militer dan posisi strategis Indonesia. Seperti yang dicatat sejarah, di tahun-tahun itu, militer Indonesia cukup signifikan di bumi bagian selatan. Silakan cek data. Mengharapkan negara-negara lain di ASEAN untuk take a lead tentu mustahil. Negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja, Vietnam masih rentan terjebak polarisasi Amerika Serikat versus Cina. Secara normatif, semua negara ASEAN akan netral jika Amerika Serikat dan Cina terjadi konflik. Itu pasti. Namun jika kita petakan secara kasat mata, dapat dilihat kecenderungannya. Filipina dan Malaysia jelas lebih berpihak pada Amerika Serikat. Kamboja, Myanmar, dan Laos lebih memihak Cina. Singapura, meski dekat dengan Barat, namun secara etnositas bisa berbelok arah. Vietnam akan kesulitan menentukan sikap, karena meskipun di dalam negeri mereka banyak suara-suara yang tidak setuju dengan kebijakan luar negeri Cina, namun karena teritorinya yang berbatasan langsung dengan Cina, maka negara itu tidak akan mengambil resiko dengan memihak Amerika Serikat.
Sementara Thailand dari dulu adalah negara yang tidak pernah melibatkan diri dalam pertikaian. Secara umum, jika eskalasi antara Amerika Serikat dan Cina meledak menjadi perang militer, maka dapat dipastikan banyak negara-negara ASEAN akan melakukan bandwagoning, khususnya negara-negara kecil, karena ketidakmampuan mereka menolak permintaan negara besar. Bandwagoning itu secara langsung menarik ASEAN dalam pusaran konflik, dan itu berbahaya. Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini memiliki kemampuan untuk take lead, bukan sekedar karena kemampuan militernya, namun juga diuntungkan oleh posisi strategisnya, termasuk ukuran luas teritori dan besaran ekonominya. Secara geografis, pusat pemerintahan Indonesia agak jauh dari pusaran konflik. Asumsinya, jika Amerika Serikat dan Cina benar-benar terlibat perang militer, maka Laut Cina Selatan akan menjadi salah satu front pertempuran. Pulau Natuna jelas akan terdampak, tapi wilayah-wilayah di selatan Indonesia seperti Papua, Makassar, dan Nusa Tenggara dapat menjadi alternatif untuk safe place. Karena itu, maka negara ini lebih leluasa untuk mempersiapkan diri atau melakukan manuver. Kemudian, Indonesia sebagai negara besar secara alamiah akan menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan Cina dalam memperebutkan dukungan. Dua negara itu akan berlomba membangun aliansi dengan Jakarta. Di titik itu, Indonesia berpeluang memainkan strategi hedging, yaitu berada di dua pihak sekaligus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam posisi seperti itu, maka Indonesia dapat menjaga ASEAN untuk terus netral. Paling tidak mencegah negara-negara di ASEAN agar tidak melakukan bandwagoning atau membuka aliansi dengan pihak bersengketa. Namun lagi-lagi, semua itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan kekuatan tempur sebagai bargaining. Perkembangan geopolitik di masa depan tidak bisa diprediksi. Konflik antar negara bisa terjadi kapan saja. Dengan wilayah yang luas membentang, maka Indonesia dituntut untuk terus memperkuat armadanya, khususnya kekuatan laut. Menjadi kuat di laut adalah keharusan. Sebagai negara kepulauan, itu bahkan menjadi kewajiban. Bukan untuk menjadi negara agresor, tapi justru untuk menjaga diri dari agresi.